Baik, kita akan coba selesaikan ya kasus-kasus yang tadi sudah ditugaskan kepada Anda sesuai dengan nomor nomor NIM-nya ya, nomor akhir dari NIM masing-masing ya. Kita akan mulai dari nomor NIM akhir 1 dan 3 ya. Kita akan coba pecahkan sampai di sesi ini sampai pada formulasi masalah dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa formulasi masalah itu merupakan tahap paling kritis, tahap pertama dan paling kritis, dan akan menentukan apakah solusi itu bisa dilakukan atau tidak ya. Makanya untuk tahap pertama ini ya, merumuskan masalah Anda harus punya pemikiran yang benar-benar logis, kemudian logika operasional, logika bisnis, logika kuantitatif harus ditajamkan ya. Oke, kita masuk ke nomor 1 dan 3, Raptor Fuel ya. Coba kita baca terlebih dahulu. Raptor Fuel menghasilkan 3 tingkat bensin ya. Jadi perusahaan ini membuat bahan BBM ya, yaitu ini berdasarkan oktannya, reguler, premium, dan super. Semua ini diproduksi dengan memandukan 2 jenis minyak mentah, yaitu crude A dan crude B. Kedua jenis minyak mentah tersebut mengandung bahan-bahan tertentu yang membantu dalam menentukan peringkat oktan bensin. Ya, jadi crude A dan crude B itu nanti akan menentukan tingkat oktan bensin. Bahan-bahan penting dan biayanya terkandung dalam tabel berikut. Untuk harga per galon, crude A itu adalah $0,42, sedangkan crude B $0,47. Ya. Ingredient 1 untuk crude A itu, jadi crude A itu mengandung 2 unsur ingredient, yaitu ingredient 1, ya, semua crude ya, crude A maupun crude B, itu mengandung 2 unsur, yaitu ingredient 1 dan other. Ya. Nah, kita lihat di sini, ingredient 1 itu untuk crude A, itu komposisinya 60%, maka sisanya itu adalah other. Nah, ini ingredient yang dikandung oleh crude A. Sedangkan crude B, ingredient 1 itu adalah 48% dan sisanya yaitu 52% itu other. Nah, ini kita bisa nanti logika kita akan mengarah ke sana. Jadi untuk crude A itu mengandung 2 unsur, yaitu ingredient 1 dan ingredient 2 masing-masing 60% dan 40%. Sedangkan crude B ingredient 1-nya 48%, sisanya itu other 52%. Berikutnya ya, untuk mencapai tingkat oktan yang diinginkan, reguler membutuhkan setidaknya. Nah, ini ada kata setidaknya. Anda masih ingat ya, setidaknya itu kalau kita notasikan dengan matematik itu berarti minimal. Nah, minimal ya, apa namanya? Minimal ya, maksudnya itu minimal. Notasi matematiknya apa? Setidaknya itu. Minimal itu ya lebih besar sama dengan minimal ya. Jadi dipatok minimal. Setidaknya 41% ingredient 1 untuk reguler. Berarti berapa untuk other-nya? Other-nya ya sisa dari 40% ini. Ya, jadi ingredient 1 41%, berarti other-nya nanti 59%. Ya, untuk reguler, premium ya, kita coba tulis di sini ya. Kita biar memudahkan nanti ya. Ini untuk solusi rumusan masalah ya, rumusan masalah Raptor Fuel ya. Nah, kita tulis dulu aja di sini ya. Di sini atau pakai Excel ya, atau pakai Excel ya. Untuk Raptor Fuel. Ini Raptor Fuel. Oke ya. Ini crude A. Crude A, crude B. Ya. Oke, ingredient 1 crude A itu 40%. Ini 60% ya. 60%, crude B 40%. Sorry. Ingredient 1 40%, sisanya itu atau other ya. 40%. Sedangkan untuk crude B, ingredient 1-nya itu adalah 48%,
8%, other-nya sisanya 1 dikurangi 48%, yaitu 52%, ya. Ini sisanya, jadi sisanya 52%. 52%. Oke, sekarang untuk reguler, ya. Bensin yang akan dihasilkan itu yang reguler. Ya, kita coba lihat di sini. Nah, ya, ini ya. Oke. Untuk mencapai oktan yang diinginkan, ini ya, reguler membutuhkan setidaknya 41% ingredient 1, ya. Reguler, ya. Oke, sekarang kita ini ingredient 1, berarti ini other, ya. Oke. Ya. Untuk reguler, dia membutuhkan setidaknya nanti tandanya lebih besar sama dengan, ya. Lebih besar sama dengan. Membutuhkan setidaknya 41% ingredient 1, ya. Ini membutuhkan 41% ingredient 1. Nah, kalau ingredient 1 dibutuhkannya 41%, maka other yang digunakan atau dibutuhkan oleh reguler itu berarti sisanya berapa? Yaitu di sini 1 minus 41% sama dengan 59%. Ini untuk reguler. Kemudian untuk premium, ya. Premium untuk ingredient 1 dia membutuhkan 44%. Ya, premium membutuhkan setidaknya 44%, ya. 44%. Berarti other-nya itu adalah 1 minus 44%. Sisanya, ya. Sedangkan untuk super dia membutuhkan ingredient satunya 48%, ya. Setidaknya 48% ingredient 1. Sehingga untuk other-nya berarti dia membutuhkan 1 minus. Nah, ini adalah komposisi yang dibutuhkan oleh setiap jenis bahan bakar, ya, reguler, premium, dan oktan. Reguler, ini ya, berapa ingredient 1 yang dibutuhkan dan berapa other yang dibutuhkan oleh setiap jenis bahan bakar. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang karena komitmen kontrak saat ini, Raptor Fuel harus memproduksi setidaknya 20.000 galon reguler 1. 15.000 galon premium dan 10.000 galon super. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan, ya. Merupakan produksi linear yang dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak. Nah, jadi di sini dari kalimat ini, ya, dari kalimat ini berapa banyak, ya. Dari kalimat ini kita sudah bisa membaca, ya. Rumuskan program linear programming yang dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak crude A dan crude B yang harus digunakan. Ini artinya apa? Berapa banyak crude A dan crude B yang harus digunakan, itu adalah apa yang harus kita putuskan nanti. Ya, berapa banyak crude A dan crude B. Artinya apa? Ini adalah variabel keputusan. Ya, kita tulis. Ini variabel keputusan di sini adalah variabel keputusan di sini, variabel keputusannya adalah crude A, ini kita sebut sebagai X1, ya, atau X1. Dan crude B atau X2. Ya, jadi variabel keputusannya adalah berapa banyak crude A atau X1 dan crude B atau X2 yang akan kita gunakan, ya, untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum. Dengan biaya minimum artinya apa? Nah, ini ya. Jadi nomor satu, elemen dari rumusan masalah pertama sudah kita dapat, yaitu salah satu elemennya, ya, yaitu variabel keputusan, yaitu berapa X1, berapa X2. Kemudian yang kedua, untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum. Nah, ini artinya apa? Ini adalah elemen rumusan masalah yang
lainnya, yaitu fungsi tujuan. Ya. Jadi fungsi tujuannya di sini adalah fungsi tujuan, berarti di sini minimize cost. Ya. Apa cost-nya? Cost-nya adalah cost-nya adalah karena di sini cost per galon itu untuk crude A dan crude B gitu ya, yaitu minimize cost yaitu cost untuk crude A atau X1 yang kita gunakan, crude B yang harus dikeluarkan. Ya. Crude A dan crude B yang harus dikeluarkan atau cost untuk membeli ya, atau cost untuk mengadakan ya. Di mana di sini untuk cost dihitung per galon, crude A dan crude B ya. Ini ya, di sini cost per galon. Crude A itu adalah 0,47 dan crude B itu adalah 0,42 ya. 0,47 ini 0,42 dolar ya. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan ya. Untuk fungsi tujuan ya. Fungsi tujuannya jadi apa? Nah, karena cost-nya sudah kita ketahui, maka fungsi tujuannya adalah meminimize cost. Cost yang mana? Yaitu fungsi tujuan adalah minimize. Cost-nya apa? Cost-nya adalah 0,42 X1 ditambah 0,47 X2. Nah, ini fungsi tujuannya. Ya. Ini fungsi tujuan. Jadi kita sudah mendapatkan dua elemen rumusan masalah, yaitu fungsi tujuan dan variabel keputusan. Ya, ini variabel keputusan. Fungsi tujuan dan variabel keputusan sudah kita tetapkan, sudah kita dapatkan. Ya, variabel keputusannya yaitu crude A atau X1 dan crude B atau kita notasikan sebagai X2 ya. Fungsi tujuan oleh karena itu adalah meminimize cost, yaitu cost untuk mengadakan crude A dan crude B yang harus kita tanggung atau yang harus kita keluarkan. Ya, jadi di sini fungsi tujuan sudah bisa kita buatkan model matematiknya atau rumusan matematiknya yaitu minimize 0,42 X1 ditambah 0,47 X2 ya. Nah, nanti kita berharap bahwa penyelesaian ini akan menghasilkan total cost untuk pengadaan X1 dan X2 yang minimal ya. Lanjut. Sekarang kita akan cari fungsi batasan ya. Fungsi batasan subject to. Yang pertama ya. Fungsi batasan yang pertama. Kita baca dulu ya soalnya. Ya. Untuk mencapai peringkat oktan yang diinginkan, reguler membutuhkan setidaknya 41% ingredient satu. Nah, ini kembali ke sini ya. Reguler membutuhkan setidaknya 41% ingredient satu dan sisanya adalah 50, yang aldernya itu 59%. Sekarang kita cek lagi ya. Di sini untuk komitmen kontrak saat ini Raptor Fuel harus memproduksi setidaknya 20.000 galon reguler. Premium sebanyak 15.000 galon dan super sebanyak 10.000 galon minimal ya setidaknya. Ini merupakan kontrak ini adalah kendala. Jadi batasan yang harus dipenuhi ya. Jadi sudah taken kontrak, dia harus memproduksi reguler sekian 20.000 galon, premium 15.000 galon dan
super 10.000 galon. Nah, batasan ini nanti akan mengikat pencapaian fungsi tujuan yang minimal, ya, yaitu penggunaan crude A dan crude B. Oleh karena itu, untuk batasan ini kita punya 3 batasan sesuai dengan kontrak, yaitu produksi reguler, produksi premium, dan produksi super, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang reguler. Reguler setidaknya membutuhkan 41% ingredient 1. Nah, berarti untuk crude A atau X1, ya, kandungan ingredient satunya adalah 60%. Berarti penggunaan crude A atau X1 untuk ingredient 1 itu berapa? Nah, kita bisa hitung di sini penggunaan crude A, ya, dari ingredient 1 itu setidaknya 41%. Berarti crude A yang digunakan untuk membuat reguler itu adalah 41% kali crude A, ingredient 1 kandungannya adalah 60%. Berarti 60% ini X1. Ya. Ini X1. Ya. Oke. Terus ditambah dengan, nah sekarang untuk crude B-nya, ya, crude B-nya membutuhkan setidaknya 41% ingredient 1. Nah, yang crude B itu ingredient satunya adalah 48%, sama dengan yang X1 tadi, ditambah dengan ini untuk yang X2, ya. X2 41% kali crude B kandungannya adalah yang crude B 48%, ya. Berarti kali 48%. Ini X2, ya, X2, ini yang ingredient 1, ya. Sekarang selain ingredient 1 itu apa? Nah, karena ada kandungan yang lain yaitu other. Ya. Nah, untuk X1, untuk crude A, berapa other-nya? Ya. Karena untuk di reguler, ya. Untuk reguler ini membutuhkan 41% ingredient 1. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 1 minus 48%. Nah, berarti untuk ingredient 1 di crude A, ya, dia membutuhkan 59%. Ya. Dari mana 59? 59% ini adalah 1 minus 41%. Ya. Kali ingredient 1 yang dikandung oleh crude A atau X1, ya, kali other, ya, other, sorry. Bukan ingredient 1, tapi other, ya. Other yang dikandung oleh crude A itu adalah 40%. Berarti ini dikalikan 40%. Ya. X1, ini X1, ya. Kemudian yang X2. Untuk other yang X2, ya. Untuk ingredient 1, reguler itu membutuhkan 41%. Berarti sisanya, ya, 1 minus 41% itu adalah 59%. Ya. 59% kali kandungan other untuk crude A, untuk crude B, ya, kandungan other untuk crude B itu adalah 52%, ya, kali 52% crude B X2, ya. Nah, kemudian jumlah reguler yang harus dibuat minimal 20.000 galon. Minimal 20.000 galon. Minimal berarti lebih besar sama dengan 20.000. Nah, ini, ya, fungsi batasan yang pertama. Ini, ya, kita mendapatkan fungsi batasan yang pertama. Ini, ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ya, bisa kita sederhanakan.
kita kumpulkan X1 dan X2 masing-masing ya. Di sini kan ada dua unsur X1, yaitu dari unsur ingredient 1 dan unsur other. Demikian juga X2. Ada dari unsur ingredient 1 dan other ya, di mana untuk ingredient 1 reguler itu membutuhkan setidaknya 41%. Ini bisa kita sederhanakan, kita kumpulkan yang X1 dengan X1, X2 dengan X2. Berapa untuk yang X1? Nah, di sini kita bisa cek ya. Untuk yang X1 itu adalah 41% kali 60%. 60%. Ya. 60%. Ini yang X1 dari ingredient 1. Ini ya. Ditambah untuk yang X1 dari other. Ya, untuk membuat reguler X1 dari other itu adalah di sini dari other ini 59% kali 40%. Karena ini other kan kandungannya 1 minus ingredient 1 yang ini ya, yang other. Jadi di sini untuk other 59% kali 40%. 59% kali 40%. Ini untuk crude A atau untuk X1 sama dengan 48,2% atau ini kita bagi 100 0,482% ya, atau 0,482%. Ya. Atau coba kita buat tidak dalam persentase ya. Ini berarti 0,41 ya, biar kita dapatkan angka desimalnya kali 0,6 ditambah 0,59 kali 0,4. Hasilnya 0,48 ya. 0,48 ya. Ini untuk X1. Kemudian ditambah, berarti ini nanti kita tuliskan ya. Ini rumusan ya. Rumusan masalah. Ini kita tuliskan di sini. Fungsi tujuan. Minimize cost 0,42 X1 ditambah 0,47 X2. Ya. Subject to subject to 1. Ini kita hitung lagi ya. Ini yang X1 ya. Sekarang yang X2. Yang X2 ya. Untuk yang X2 ini 0,41 kali 0,48 ditambah 0,59 kali 0,52. Ya. 0,503. Ya. 504. Ini X2. X2. Ya. Kita tuliskan di sini. Berarti 0,48 X1 plus 0,504 X2. 0,48 X1 plus 0,504 X2.
0,504 X2. Nah, kemudian tadi di soal ini dibatasi minimal 20.000 galon, ya, minimal 20.000 galon. Berarti di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan, ya, lebih besar sama dengan. Ini kita cari tandanya lebih besar sama dengan. Tandanya lebih besar sama dengan, ya. Ya, lebih besar sama dengan 20.000. Ini batasan yang pertama, yaitu jumlah reguler yang harus dibuat karena sesuai dengan kontrak, gitu ya. Kemudian sekarang untuk yang premium, ya. Premium di sini sama dengan yang ini ya prosedurnya. Untuk premium setidaknya untuk yang premium ya 44% ingredient 1, ya, 44% ingredient 1. Nah, sekarang kita tuliskan untuk yang premium, ya. Batasan kedua. Batasan kedua yang premium, ya. Setidaknya ini 44% ingredient 1. Ingredient satunya setidaknya 44%, ya. Nah, di sini berarti kita bisa menuliskan 44% dari ingredient 1 untuk crude A. Ingredient 1 untuk crude A itu adalah 60%, ya. Kali 60% X1 ditambah sekarang yang crude B, ya, X2. Setidaknya 56%, ya. Untuk ingredient 1 ya, tetap 41%, ya. 41%, 41%. Kemudian dari ingredient 1 yang B. Ingredient 1 kandungan untuk ingredient 1 B itu adalah 48% kali 48%. X2 ditambah untuk yang other. Other di sini berarti sisa dari 44%, ya, yaitu 56%. Untuk other di crude A, itu adalah 40%, ya. Berarti kali 40% X1 ditambah yang other untuk crude B, ya. Untuk ingredient 1 itu ingredient 1 44%, ya. Oke. Oh, ini bukan 41, tapi ini 44%. Ya. Nah, di sini sisa dari 44, yaitu yang B 56% kali yang B, ya, 52%. Ini 52%. Ya, 52% X2. Ya. Lebih besar sama dengan 15.000. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ringkas, ya. Kita ringkas. Untuk X1-nya, berarti di sini X1-nya 0,44 kali 0,6 ditambah 0,56 kali 0,4.
sama dengan 0,488 X1, sedangkan X2-nya itu adalah 0,44 kali 48, 0,48 ditambah 0,56 kali 0,52 X2. Ya, nah, kita sudah mendapatkan koefisien untuk premium ya. Kita tuangkan di sini batasan yang kedua. 488 0,488 X1 ditambah 0,502 X2. Lebih besar sama dengan 15.000. Batasan kedua yaitu batasan jumlah premium yang harus dibuat minimal 15.000 galon. Dan batasan ketiga itu adalah yang super, ya, yang super. Untuk super, dia membutuhkan 48% ingredient 1, berarti sisanya 52%, ya. Oke, batasan yang ketiga itu ini. Untuk super ya. 0,48% kali, ya benar ya, 48% ya. 48% ingredient 1. Nah, oke. Kali ingredient 1 yang ada di crude A. Yang ada di crude A, ingredient 1 adalah 60%. Kali 60% crude A atau X1 ditambah X2-nya 48% kali ingredient 1 untuk ingredient 1 adalah 48% untuk crude B ya. 48% X2 ditambah sisanya ya, sisa dari 48%, yaitu 52%, sisanya ini adalah 40%. Adernya ya, kali 40%, crude A, ditambah sisa dari 48% ini, ya, 0,52 atau 52% kali ini persentase semua ya. Oke. 52% untuk yang crude B. Ya, yang other untuk crude B 52%. Lebih besar sama dengan 10.000 galon. Ya, oke. 52% kali 40. Dan 48 kali 48 kali X2, 52 X2. Ya, oke. Ini kita turunkan, kita sederhanakan. 0,48 kali 0,6 ditambah 0,52 kali 0,4 ya. 0,4.
0,48 kali 0,6 ditambah 0,52 kali 0,4. 0,496, benar ya. X1. Sekarang S2-nya 0,48 kali 0,48 ditambah 0,52 kali 0,52. Ya, 0,501 ya. Nah, kita buat di sini ini X2. Ya. Baris yang ketiga 0,496 X1 ditambah 0,501 X2. 496 X1 0,501 X2. Ya. Lebih besar sama dengan 10.000. Ya. Dan batasan non negatif. X1 sama X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah rumusan masalah kita. Ya. Sudah lengkap. Yaitu fungsi tujuan minimize 0,42 X1 ditambah 0,47 X2. Subject to atau dengan batasan 0,48 X1 plus 0,504 X2 lebih besar sama dengan 20.000. 0,488 X1 plus 0,502 X2 lebih besar sama dengan 15.000 dan 0,496 X1 dan 0,501 X2 lebih besar sama dengan 10.000. Ya. Ini sudah kita selesaikan untuk nomor 1. Ya. Formulasi masalah atau rumusan masalah nomor 1 sudah kita selesaikan. Ya. Ini sudah kita selesaikan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk nomor 1 dan 3. 5 dan 7. Holiday meal turkey ranch. Ya, peternakan ayam kalkun. Ya, disimpan dulu. Ini rektor fuel. Sekarang kita kembali ke holiday meal. Ya, oke. Ini kita ambil untuk nanti kita pakai juga. Nah, sekarang ini ya, holiday meal. Holiday meal Turkey Ranch sedang mempertimbangkan untuk membeli 2 merek pakan kalkun yang berbeda dan memadukannya untuk memberikan diet yang baik dan murah untuk kalkunnya. Ya. Setiap pakan mengandung dalam proporsi yang berbeda-beda ya. Beberapa atau semua dari 3 bahan nutrisi penting untuk kalkun pengembangan kalkun ya. Setiap pon merek 1 yang dibeli misalnya mengandung 5 pon bahan A, 4 on bahan B, dan 5 on bahan C, setengah on bahan C. Setiap pon merek 2 mengandung 10 on bahan A, 3 on bahan B, tetapi tidak ada bahan C. Pakan merek 1 berharga 0,2
dolar per pon, sedangkan merek 2 0,3 dolar per pon. Kebutuhan minimal untuk nutrisi per ekor kalkun adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah fungsi-fungsi nanti terkait dengan fungsi-fungsi batasan ya. Ada 3 nutrisi yaitu A, B, dan C, sedangkan kebutuhan minimum ya, kebutuhan minimum per ekor untuk zat nutrisi ini untuk A kebutuhan minimumnya 90 ons, B 48 ons, dan C 1,5 ons. Pemilik peternakan ingin menggunakan LP untuk menentukan diet berbiaya terendah. Diet berbiaya terendah. Artinya apa? Nah, di sini apa yang kita mau rumuskan ya? Kalimat terakhir jelas ini adalah permasalahan minimize cost ya, untuk meminimalkan biaya untuk asupan nutrisi tiap bulan ya. Jadi di sini adalah meminimize cost. Apa yang diminimize? Kita lihat lagi ke paragraf yang atas ya. Setiap pakan mengandung dalam proporsi berbeda-beda ya. Ini ada 2 merek yang mau dibeli ya, 2 merek yang setiap merek itu mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Nah, 2 merek ini ya, harganya merek pakan 1 berharga 0,2 per pon, sedangkan merek pakan ternak 2, pakan merek 2 itu berharga 0,3 per pon. Jadi di sini kalimat ini menunjukkan satu aspek atau satu elemen dari rumusan masalah. Apa itu? Merek 1 berharga 0,2 pon, sedangkan merek 2 harus berharga 0,3 per pon. Artinya apa? Ini adalah biaya yang harus kita keluarkan, yaitu harga beli per pon. Ya, jadi di sini biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli 1 pon merek 1 itu adalah 0,02, dan untuk 1 pon merek 2 0,3 per pon ya, 0,3. Kemudian di sini variabel keputusannya apa menurut Anda? Kombinasi dari apa? Ya, kita lihat di sini ya. Untuk setiap merek yang dibeli, ya pasti kalau dari fungsi tujuan itu sebenarnya sudah kelihatan. Variabel keputusannya itu apa? Merek 1 berharga 0,2 per pon, merek 2 0,3 per pon. Ini adalah variabel keputusan. Dan sekaligus nanti ya variabel keputusan ya. Fungsi tujuan dan variabel keputusan. Fungsi tujuannya itu sudah menuliskan variabel keputusan sebenarnya. Ya, baik. Taruhlah kita di sini akan memilih berapa merek A, berapa merek B. Nah, ini adalah menjadi fungsi tujuan dan sekaligus variabel keputusan. Ya, sekaligus variabel keputusan. Jadi di sini fungsi tujuan adalah meminimize cost. Apa yang harus diminimize cost-nya? Yaitu biaya untuk membeli merek 1 dan biaya untuk membeli merek 2. Biaya untuk membeli merek 1 berharga 0,2 per pon, berarti 0,2 kali jumlah merek 1 yang akan dibeli. Ya, berarti 0,2 dolar per pon kali X 1. Ya, ini 0,2 per pon, sedangkan pakan merek 2 itu adalah 0,3 per pon. Ya, ditambah 0,3 per pon X2. Fungsi tujuannya itu ya. Nah, di sini dalam fungsi tujuan sebenarnya kita sudah bisa melihat variabel keputusannya apa? Variabel keputusannya itu adalah membuat X1 berapa unit, X2 berapa unit. Itu variabel keputusan. Ya, jadi variabel keputusannya
merek 1 atau X1 dan merek 2 atau X2. Ya. Oke, kita mau meminimize cost ya. Dengan memutuskan berapa jumlah merek 1 yang akan kita beli dan berapa jumlah merek 2 yang akan kita beli, sehingga total cost-nya yaitu 0,2 merek 1 ditambah 0,3 merek 2 itu menjadi minimal. Ya, menjadi minimal. Sekarang kita akan rumuskan ini rumusan pertama ya. Ini kedua variabel keputusan. Ketiga ya. Fungsi kendala. Kita baca fungsi kendalanya. Ini ya. Setiap on merek 1 yang dibeli mengandung 5 on bahan A, 4 on bahan B, dan setengah on bahan C. Berarti di sini fungsi kendalanya berkaitan dengan bahan yang dikandung oleh setiap merek. Ya. Material nutrisi atau bahan yang dikandung oleh setiap merek yaitu A, B, dan C. Dengan kapasitas masing-masing atau kebutuhan minimum. Kebutuhan minimum ya masing-masing. Baik, kembali ke sini ya. Setiap on merek 1 yang dibeli, misalnya ya, mengandung 5 on bahan A, 4 on bahan B, dan 0,5 on bahan C. Gimana menuliskannya? Untuk bahan A, bahan B, bahan C, itu dibutuhkan minimal sekian. Gimana menuliskannya? Ya, oke. Ini di sini rumusan masalah untuk Polyamide Turkirans. Ya. Minimize 0,42. 0,2 dan 0,3 ya. 0,2 X1, 0,3 X2. Di sini 0,2. 0,3 X2 subjeknya. Nah, sekarang fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya. Fungsi tujuan tadi udah ya, meminimalkan biaya pembelian untuk merek 1 dan merek 2. Sekarang fungsi batasan ya. Fungsi batasan kita mempunyai 3 jenis nutrisi yang akan menjadi pembatas, di mana masing-masing nutrisi itu kebutuhan minimal per ekor ya dalam ons itu adalah minimal ya. 90, 48 untuk B dan 1,5 untuk C. Sekarang kita cek untuk setiap merek ya. Setiap on merek 1 mengandung 5 on bahan A, 4 on bahan B, dan setengah on bahan C. Ya. Setiap on merek 2 mengandung 10 on bahan A, 3 on bahan B, dan tidak mengandung bahan C. Nah, sekarang kita tuangkan ke dalam fungsi batasan. Ya. Setiap on merek A itu mengandung 10 on bahan A. Sedangkan setiap on merek B mengandung 5 on untuk bahan A, untuk merek 1 5 on, untuk merek 2 3 on. Nah, berarti di sini subjek punya 5 ons X1 plus 3 ons X2. Nah, ini tandanya apa? Tandanya di sini kebutuhan minimum nutrisi ya, minimum nutrisi. Nah, jadi di sini untuk batasan yang pertama, untuk batasan A ya. Ini tandanya sama juga karena minimum ya. 5X1 plus 3X2 minimum harus bisa menghasilkan 90
90 on ya, 90 on. Harus bisa menghasilkan 90 ons. Minimal ya. Kemudian batasan yang kedua, setiap merek satu, setiap batasan yang kedua itu untuk bahan B ya, bahan B. Untuk merek satu itu kebutuhannya adalah 4 on, sedangkan untuk merek 2, untuk merek 2 B-nya 4 on ya. Merek 1 B-nya 3 on. Merek 1 5 on bahan A, 4 on bahan B, 5 on bahan C. Sedang untuk merek 2 itu bahan B-nya berapa? 10 on bahan A, 3 on bahan B. Ya, merek 2 yang bahan B. Merek 1 bahan B-nya berapa nih? Kita merek 1 mengandung 4 ons ya. Oke. Berarti ini 4x1 ditambah untuk merek 2. Merek 2 berapa ininya? Kandungan nutrisi B. Merek 2 mengandung 10 on. Merek 2 ya. Kita merek 2 mengandung 10 on bahan A, 3 on bahan B. Oh, 3 on bahan B. 3 on bahan B. Terus minimal 48. Oke, nah, merek 1 ya, merek 1 ulangi lagi. Mengandung bahan A-nya 5 on. Bahan B-nya 4 on. Dan bahan C-nya 0,5 on. Ya. Untuk merek 2, setiap on 10 on bahan A, ya, merek 2, 10 on bahan A, 10 berarti ini, 10. Bahan A, oke. Kemudian untuk bahan B ya, ini untuk bahan A ya, ini batasan untuk bahan A atau nutrisi A, ya. Nutrisi B ya, untuk nutrisi B setiap pon merek 1 yang dibeli itu mengandung 3 ons nutrisi B, ini 3. Kemudian merek 2. Merek 2 mengandung 3 on nutrisi B ya. Oh, merek 1 tadi, merek 1 mengandung 5 on bahan. Nah, ini 4. Ini 4 on bahan B. Ini merek 2-nya 3 on bahan B. Lebih besar sama dengan 48. Terus batasan yang ketiga, bahan C. Bahan C. Ya. Setiap on merek 1 yang dibeli mengandung 0,5 bahan C. 0,5 ons bahan C. 0,5 ons. Bahan C berarti untuk X1 ya, X1. Terus X2-nya atau merek 2, setiap pon merek 2 mengandung 3, setiap pon merek 2 mengandung 10 on bahan A, 3 on bahan
B tidak mengandung bahan C, berarti X2-nya 0. Untuk C-nya ya, C-nya merek 2 ya, merek 2 itu tidak mengandung bahan C, berarti C-nya 0 untuk merek 2. Berarti di sini kandungan minimalnya 1,5. Ya. Ini kemudian X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, ini rumusan masalah yang nomor 2 untuk polynomial Turki range ya. Fungsi tujuannya adalah minimize 0,2x1 plus 0,3x2 dengan batasan 5x1 plus 10x2 lebih besar sama dengan 90, 4x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 48, dan 0,5x1 lebih besar sama dengan 1,5. Ya, non negatif variabel x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Ya. Itu batas ini rumusan masalah yang kedua. Ya. Rumusan masalah yang ketiga Rumusan masalah yang nomor 3 dan seterusnya akan kita buat dalam satu sesi video tersendiri ya. Ini untuk rumusan masalah 1 2 saya kira itu saya cukupkan. Untuk yang sisanya akan kita buatkan sesi video tersendiri ya. Silakan belajar, nikmati operation research dan Anda akan menjadi analis bisnis ya. Thank you. Sampai ketemu untuk sesi berikutnya.